Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Latifah Fauzia, NPM F0I019. Baiklah, di sini saya akan lab mandiri sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari dua kata. Yang pertama ada kata musko yang berarti otot dan skeletal artinya tulang. Pengertian dari otot atau musko. Otot adalah jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi energi kerja mekanik atau gerak. Pengertian dari skeletal atau tulang adalah bagian dari tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, tulang rawan atau kartilago sebagai tempat melekatnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Fungsi dari sistem rangka atau skeletal adalah memberi bentuk dan postur tubuh. Yang kedua, melindungi organ-organ yang lunak seperti otak, jantung, paru-paru, sumsum tulang belakang, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai penyangga berat badan. Dan yang terakhir, berfungsi untuk tempat melekatnya otot-otot. Ini bagian-bagian dari otot. Yang pertama, ini tanah merah. Tanah merah ini merupakan otot rangka yang mana terdapat pada sistem skelet yang berfungsi memberikan pengontrolan, pergerakan, mempertahankan postur tubuh, dan menghasilkan panas. Pada tanda panah kuning, ini merupakan otot polos yang terdapat pada saluran pencernaan, perkemihan, dan pembuluh darah. Otot ini mendapatkan rangsangan dari saraf otonom yang berkontraksi secara tidak sadar. Dan yang terakhir, ini tanda biru. Tanda biru ini merupakan otot jantung yang terdapat hanya di jantung dan berkontraksi di luar pengendalian. Ini adalah bagian-bagian dari kepala. Yang pertama ada parietal, tulang ubun-ubun. Yang kedua adalah tulang frontal, tulang dahi. Yang ketiga ada temporal. Temporal ini tulang pelipis. Yang keempat tulang air mata. Yang kelima ada tulang hidung. Yang keenam ada tulang pipi. Yang ketujuh tulang rahang atas. Yang kedelapan tulang rahang bawah. Terdiri dari dua bagian, tulang yang bagian kiri dan bagian kanan. Yang kesembilan ada zigomatik. Yang ke-10 occipital, ini tulang kepala bagian belakang. Ini adalah bagian-bagian dari tulang rangka. Yang pertama ada skull, ini tengkorak yang melindungi otak. Yang kedua maksila, rahang atas, yang berfungsi melindungi organ-organ vital seperti otak, mata, saraf-saraf yang ada dalam tengkorak. Yang ketiga ada mandibel atau mandibula yang berfungsi untuk menggiling dan menggigit makanan. Pada bagian keempat, ini clavicle atau tulang selangka sebagai penganjal pada tubuh untuk menjauhkan anggota gerak atas dari bagian dada agar lengan dapat bergerak dengan leluasa dan nyaman. Yang kelima, ini ada shoulder joint atau sendi bahu yang berfungsi menggerakkan lengannya secara leluasa dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pada bagian keenam, ini ada scapula atau tulang belikat yang berfungsi membantu pergerakan bahu dan juga menyeimbangkan persendian bahu. Yang ketujuh, ini adalah sternum atau tulang dada yang melindungi organ-organ dada dari cedera. Dan juga pada jantung dan paru-paru, ini merupakan organ dada yang sangat dijaga oleh tulang dada. Baiklah, yang ke-8 ini adalah humerus atau tulang lengan. Tulang ini yang membantu kita ketika mengangkat barang dan bergerak dengan leluasa. Yang ke-9 ini rib atau tulang rusuk yang berfungsi melindungi dada, jantung, paru-paru, hati, dan organ lainnya yang ada pada rongga dada. Yang ke-10 ada vertebrae atau tulang belakang yang berfungsi mencegah pergesekan antara tulang satu dengan yang lainnya dan juga melindungi saraf tulang belakang. Ke-11 ini elbow joint atau sendi elbow yang berfungsi penghubung antara lengan atas dengan lengan bawah. Bagian ke-12 ini adalah radius atau tulang pengupil yang berfungsi alat penggerak bagian atas yang menghubungkan antara bagian siku terhadap bagian ibu jari. Ke-13 ini ulna atau tulang hasta yang berfungsi untuk pergerakan tangan. Ke-14 ini ada pelvis yang berfungsi menghubungkan tulang belakang dengan anggota lain bagian bawah. 15 adalah sakrum atau tulang kelangkang yang berfungsi menghubungkan antara
vertebrae lumbalis dengan pelvis. Yang ke-16 ini cokik atau tulang ekor yang berfungsi penyangga tulang di daerah sekitar panggul atau pelvis dan juga berfungsi untuk penyusun rangka manusia. Yang ke-17 ini adalah karpal atau tulang telapak tangan yang berfungsi membentuk sendi, juga bertanggung jawab untuk rotasi dan fleksibilitas pergelangan tangan. Yang ke-18 ini adalah metakarpal yang berfungsi untuk membentuk telapak tangan. Yang ke-19 ini adalah palang atau tulang jari-jari tangan yang berfungsi seperti yang kita lakukan setiap hari. Tulang ini berfungsi untuk menggenggam suatu barang. Yang ke-20 ini adalah femur atau tulang paha, berfungsi untuk melekatnya otot dan pigmen. Pada tulang paha ini adalah tulang terbesar dan terkuat yang ada pada tubuh. Yang ke-21 ini adalah wrist joint atau sendi pergelangan tangan yang berfungsi sebagai alat gerak tangan, menempelnya otot tangan, serta penghubung antara tulang jari dengan tulang pangkal lengan. Yang kedua ini adalah patella atau tempurung lutut yang berfungsi melindungi dan membungkus sendi lutut. Bagian kedua-tiga ini adalah knee joint atau sendi lutut yang berfungsi membantu mengontrol gerakan dengan menghubungkan tulang-tulang dengan menjaga sendi dari gerakan yang abnormal. Keempat, ini adalah tibia atau tulang kering yang berfungsi menstabilkan tubuh ketika berdiri dan juga menopang berat badan. Yang ke-25 ini adalah fibula atau tulang betis yang berfungsi juga menstabilkan tubuh ketika berdiri, tempat melekatnya otot kaki, dan juga sebagai alat gerak pasif pada bagian bawah. Yang ke-26 ini adalah tarsal atau tulang pergelangan kaki yang mana memungkinkan adanya gerakan naik turun kaki karena terdapat sendi engsel. Yang ke-27 ini adalah calcaneus yang berfungsi menyangga berat badan terutama ketika kita sedang berjalan atau berlari. Yang ke-28 ini adalah metatarsal yang berfungsi sebagai penyokong tubuh dan penjaga keseimbangan tubuh. Yang terakhir adalah palang atau ruas-ruas jari yang berfungsi untuk tempat melekatnya otot, penahan anggota badan, dan juga sebagai tumpuan. Demikian lab mandiri sistem muskuloskeletal dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.